Dane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelas kalkulus TPBB. Pada tugas besar kali ini, kami mengambil studi kasus aplikasi metode cakram dalam infrastruktur pertanian. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Nabel. Kepada Nabel dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi terlebih dahulu. Presentasi ini terdiri dari 6 bagian. Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Kedua, landasan teori mengenai metode cakram. Selanjutnya, 3 studi kasus yaitu tangki irigasi paraboloid silo padi berbentuk silinder dan kerucut, serta reaktor biogas berbentuk silinder dan sferis. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil perhitungan. Lanjut. Pendahuluan. Perkembangan pertanian modern menuntut perencanaan infrastruktur yang akurat, terutama dalam menentukan kapasitas penyimpanan maupun penampungan. Banyak fasilitas pertanian memiliki bentuk simetris putar seperti tangki, silo, dan reaktor. Oleh karena itu, diperlukan metode matematis yang mampu menghitung volumenya secara cepat. Metode cakram menjadi salah satu solusi karena memanfaatkan konsep integral untuk menjumlahkan volume cakram-cakram tipis sehingga diperoleh volume total suatu benda putar. Melalui studi kasus ini, kita akan memahami prinsip metode cakram dan melihat penerapannya pada berbagai infrastruktur pertanian. Baiklah, selanjutnya pada landasan teori metode cakram. Metode cakram digunakan untuk menghitung volume benda yang terbentuk dari hasil rotasi suatu kurva terhadap sumbu tertentu. Secara matematis, volume dihitung menggunakan rumus V sama dengan V integral A to B dalam kurung Fx kuadrat dx. Dan menjadi banyak cakram tipis. Setiap cakram memiliki volume kecil sebesar VR kuadrat dx. Kemudian, seluruh cakram dijumlahkan melalui proses integrasi dari batas bawah hingga batas atas. Apabila terdapat rongga di bagian dalam, metode ini berkembang menjadi metode washer dengan menggunakan luas lingkaran luas dan dalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus pertama, yaitu tangki irigasi berbentuk paraboloid dengan persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat per 4 dan kedalaman 4 meter. Bentuk paraboloid sering digunakan pada tangki karena mampu menahan tekanan air dengan baik, serta memaksimalkan kapasitas penyimpanan. Tujuan perhitungan ini adalah mengetahui kapasitas maksimum air yang dapat ditampung oleh tangki untuk kebutuhan irigasi. Selanjutnya perhitungan volume tangki. Untuk perhitungan ini persamaan parabola. Untuk menghitung volumenya, persamaan parabola diubah menjadi fungsi X terhadap Y, sehingga diperoleh X sama dengan 2 akar Y. Kemudian, fungsi tersebut dimasukkan ke dalam rumus metode cakram dan diintegralkan dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 4 meter. Hasil perhitungan menunjukkan volume tangki sebesar 32
pi meter kubik atau sekitar 100,53 meter kubik. Jika dikonversikan ke liter, kapasitas tangki mencapai sekitar 100.530 liter. Kapasitas ini cukup besar dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian dalam skala yang luas. Selanjutnya, kasus kedua adalah silo penyimpangan padi yang terdiri dari dua bentuk geometri, yaitu silinder pada bagian utama dan kerucut pada bagian bawah. Silo memiliki jari-jari 3 meter, tinggi silinder 8 meter, dan tinggi kerucut 2 meter. Karena bentuknya merupakan gabungan dua benda putar, maka volume total diperoleh dari penjumlahan volume bagian silinder dan bagian kerucut. Volume silinder diperoleh sebesar 72 pi meter kubik, sedangkan volume kerucut sebesar 6 pi meter kubik. Dengan demikian, volume total silo adalah 78 pi atau sekitar 245,4 meter kubik. Kapasitas tersebut setara dengan 183,78 ton beras, sehingga sangat memadai untuk penyimpanan hasil panen dalam skala besar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kasus ketiga adalah reaktor biogas yang terdiri dari badan silinder dengan dua tutup berbentuk setengah bola. Reaktor memiliki jari-jari 1,5 meter dan panjang silinder 4 meter. Bentuk ini dipilih karena mampu mendistribusikan tekanan secara merata dan meningkatkan efisiensi penyimpanan gas hasil fermentasi. Perhitungan menunjukkan bahwa volume bagian silinder adalah 9 V meter kubik, sedangkan dua tutup setengah bola menghasilkan volume 4,5 V meter kubik. Total volume reaktor menjadi 13,5 V atau sekitar 42,41 meter kubik. Dengan kapasitas tersebut, reaktor diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan energi sekitar 30 sampai 40 rumah tangga per hari. Selanjutnya itu rekapitulasi hasil. Jika dibandingkan, silo padi memiliki volume terbesar yaitu sekitar 245,4 meter kubik. Tangki irigasi berada di urutan kedua dengan volume sekitar 100,53 meter kubik. Sedangkan reaktor biogas memiliki volume sekitar 42,41 meter kubik. Perbedaan volume ini menunjukkan bahwa metode cakram dapat diterapkan pada berbagai bentuk geometri dan menghasilkan perhitungan yang akurat sesuai kebutuhan desain masing-masing infrastruktur. Baik, dari studi kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa metode cakram merupakan teknik yang efektif untuk menghitung volume benda putar secara akurat menggunakan konsep integral. Tangki irigasi paraboloid menghasilkan volume sekitar 100,53 meter kubik, silo padi menghasilkan volume sekitar 245,04 meter kubik, dan reaktor biogas menghasilkan volume sekitar 42,41 meter kubik. Penerapan kalkulus integral dalam teknik pertanian sangat penting karena memberikan dasar ilmiah dalam merancang infrastruktur yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Baiklah, sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.